wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah Wednesday, hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024. Terima kasih sebelumnya untuk Mas yang senantiasa hadir dan melihat dan support ke channel kami ini. Kawan-kawan guru tani, ada beberapa hal, ada beberapa masukan juga, khususnya untuk kapan hari untuk petani cabai, petani horti khususnya tomat, cabai, terus ada juga yang lainnya menanyakan apa sih perbedaan dari Anderson Humapro Humidici dan Anderson Chemit SG. Perlu saya sampaikan bahwa seperti pada video-video sebelumnya, kalau kita membahas mengenai bahan organik, bahwa di dalam ilmu pertanian itu 3 hal yang mendasar yang saya sampaikan berulang-ulang, yaitu sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, dan biologi tanah. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa di beberapa waktu yang lalu saya sampaikan juga definisi tanah yang subur. Tanah yang subur itu idealnya ya komposisinya secara fisik lempung, liat, terus pasir ya, sandy, clay dan sebagainya itu berimbang. Tapi di mana tanah itu kita temukan? Kelihatannya agak sulit, dan ideal misalnya kita bicara bahwa idealnya tanah itu organiknya bisa di atas 12-14% misalnya. Atau di literatur yang lain, topsoil itu idealnya 10-15 cm minimal. Atau pada literatur yang lain kita bicara juga bahwa tanah itu yang ideal warnanya agak hitam-hitaman, karena hitam-hitam itu cenderung ditengarai mengandung humus. Nah, semuanya masih bersifat argumentatif secara fisik, dan kalau mau detail tentunya kita butuh analisa tanah yang mendalam. Tapi pada hari ini kita akan kerucutkan hanya bicara mengenai perbedaan antara Anderson Humapro Humidici dan Anderson Chemit SG. Sebenarnya kalau di lapangan sudah saya coba juga, ada brosur yang bisa membantu, cuma masih ada 2 jenis brosur ya. Nah, kalau yang ini Anderson Humapro Humidici. Pada banyak kesempatan saya sampaikan bahwa pada kondisi tanah yang subur itu dipengaruhi 2, yaitu zat humid dan non humid. Dan zat humid sendiri itu pada sebagiannya itu dipengaruhi dengan kandungan organik. Dalam hal ini kita bicara bahwa zat humid dalam hal ini ya asam humat, dalam komposisinya dia mengandung 3 unsur utama, yaitu asam humat, asam sulfat, dan asam humat yumin. Nah, kalau yang Anderson Humapro Humidici ini adalah yang kategori yumin. Bedanya yumin sama yang asam sulfat ya, kalau yang Chemit SG ini yang asam sulfat yang dominan. Meskipun di dalamnya ini ada komposisi sulfat asid dan humid asid, tapi ini dominannya kandungannya adalah asam sulfat. Terus apa yang ini dari fungsi?
Dari sisi fungsi yang paling mendasar, kalau misalnya Anderson Microhumidigy untuk kebayang seperti ini, nanti secara materialnya kita coba akan unboxing ya. Kita akan buka seperti apa isinya. Yang pertama adalah mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Kesuburan tanah, kalau di versi Anderson langsung, dia lebih banyak menyampaikan bahwa ini adalah lebih 4 times more efficient than screened humid. Jadi ini 4 kali lebih efisien dibanding beberapa asam kumat yang ada di lapangan. Nah, cuma secara teknisnya ini misalnya ya, promote good soil structure and increases water holding capacity. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa ini memperbaiki struktur tanah dan increase water holding capacity, jadi meningkatkan kemampuan untuk menahan air. Jadi beberapa tanah, terlebih lagi kalau kita bicara yang sandy, yang pasir, itu porositasnya tinggi. Ketika porositas tinggi, unsur atau bahan apapun yang kita aplikasikan akan lolos, tidak sempat atau hanya sebagian kecil aja yang bisa diserap oleh tanaman. Enhance root system development, jadi ini juga membantu perkembangan dari sistem perakaran. Cuma memang saya coba sederhanakan dari 2 brosur yang ada dari Anderson ini, baik yang Humidigy Humid SG, saya hanya jadikan 1 brosur. Ini beberapa kios yang jadi rekanan PT AT Senti Sampurna, ini sudah adalah brosur ini, baik soft copy, mungkin yang hard copy-nya memang perlu diperbanyak. Nah, seperti ini ya. Jadi DG itu disperse granule. Nanti secara fisik bahannya akan saya tunjukkan ke panjenengan seperti apa yang dinamakan disperse granule itu. Dan kalau SG adalah soluble granule technology. Ini DG SG ini paten dari Anderson Amerika. Jangan dulu tadi. Jadi selain itu saya persingkat bahwa 2 hal ini juga memperbaiki struktur pembentukan respirasi pengembangan akar. Jadi sama ya, meningkatkan aktivitas mikroba, meningkatkan struktur tanah dan kapasitas memegang air, tadi sudah ya, sama yang versi bahasa Indonesianya, dan meningkatkan kapasitas struktur kation KTK. Jadi unsur baik makro, primer, sekunder maupun ini ya, itu diserap dalam 2 bentuk, dalam bentuk anion maupun kation, dalam bentuk minus maupun plus secara sederhananya. Terus mengurangi residu herbisida dan zat beracun dalam tanah. Jadi untuk beberapa kasus panjenengan yang penggunaan pestisida, herbisidanya melimpah atau berlebih, malah mungkin ini ya, itu akan bersifat meracun, dan ini bisa didegradasi dengan penggunaan asam humat, khususnya yang asam humat DG. Yang paling penting saya sampaikan juga, kalau yang karakternya ya SD, yang SD ini ada kemasan, 2 kemasan, 2 kemasan Humid SG ini yang asal hutan. Ini ada kemasan 500 gram sama kemasan yang 100 gram. Ini kemasan ekonomis lah, untuk yang lain-lainnya tidak terlalu lebar. Jadi seperti itu. Nanti yang secara teknisnya panjenengan bisa diskusi panjang lebar di kolom komentar. Dan nanti untuk yang komentarnya mantap, nanti
akan kita kirimkan spesial topi pancing dari Guru Tani Channel. Yang paling penting adalah meningkatkan efektivitas pupuk dan mengurangi kehilangan nutrisi akibat dari pencucian nitrat. Dan ini kalimat ini saya dapat dari dari petani juga. Saya simpulkan bahwa semua pupuk, apapun pupuknya, untuk misalnya yang granul itu dicampur dengan humidity ataupun yang liquid dicampur dengan Chemiteski, semuanya dapat dirubah menjadi nutrisi siap saji. Secara umum seperti ini. Ini yang kasus-kasus ketika misalnya urea dicampur humidity, dia juga sebagai cilit, pengikat, dan tidak mudah menguap, dan yang paling penting diserap oleh tanaman itu lebih optimal. Ini seperti itu kan Guru Tani. Mohon maaf karena masih amatir, masih belibet karena hari libur ini kita isi aja bikin konten supaya tidak ada waktu yang ini kosong. Oke, kita berlanjut buktiin bahwa kenapa dinamakan Anderson Lumapro DG disperse granule. Disperse granule seperti ini. Kita unboxing ya. Jadi yang ini yang Anderson Lumapro DG. Kenapa dinamakan DG disperse granule? Jadi dia dalam bentuk granul, tapi ketika dia ketemu air, dia akan hancur, dan dia di tanah dia akan jadi larutan yang cepat diserap, jadi ribuan partikel. Ini yang Anderson humidity, supaya nggak bingung. Jadi ini kandungannya yumin, bisa diperhatiin ya. Kandungannya yumin, terus udah berapa yang tadi kita hitung, sudah berapa lama ini? Hampir sudah setengah menit ya, 30 detik. Nah, sedangkan yang ini bisa panjenengan saksikan, ini adalah Anderson Lumapro Chemiteski. Ini yang asam umat yang basisnya asam fulfat 99%, dan masih ada potasium humat, kalium yang solup 12-14%. Kenapa dinamakan SG soluble granule? Tadi ini ya, saya ingetin kembali. Ini teknologi yang sebelah ini Anderson humidity, ini disperse granule. Nah, kalau yang sebelah kanan ini soluble granule. Yang ini coba. Nah, kayaknya ini serbuknya bisa kita lihat. Ini serbuknya kita ambil sedikit aja. Nah, bisa dilihat dia turun. Ini yang soluble ya, soluble granule, turun. Coba bisa sampai berapa lama lah ini. Aplikasinya bisa di mix sama pupuk apapun, dan karena dia soluble tanpa endapan, kita udah buktiin. Kita kondisikan seperti ini sampai dengan 4-5 bulan
tidak ada endapan sama sekali. Ini aplikasinya bisa kita spray, panjenengan bisa campur dengan waktu aplikasi insektisida maupun fungisida. Nah, jadi ini kita larutkan dulu. Nah, langsung jadi larutan pekat ya. Ini yang Chemit SG. Ini yang tadi disperse, ini memang Yumin base-nya. Base-nya Yumin. Base-nya Yumin. Nah, dia ini kadang ini juga dipakai sebagai kocor untuk mempercepat media tanam. Ini kurang lebih sudah 1 menit. Yang ininya udah solup ya. Ini solup. Pekat banget. Ini adalah sinergis kompatibel dengan kalau kita mix, kita campur dengan sewaktu kita aplikasi insektisida maupun fungisida. Efikasinya bertambah. Bisa tidak ada endapan sama sekali. Oke, kawan-kawan bertani, mungkin seperti itu pada bagian ini. Kita tadi udah coba saksikan material dari Anderson Huma Pro Humidici maupun Anderson Huma Pro Chemit SG yang karakternya beda. Ini adalah dua-duanya asam humat, cuma yang Anderson Huma Pro Humidici ini adalah yang 70% ini adalah asam humat Yumin. Kalau di kalangan awam itu sebagai pembenah tanah, memperbaiki struktur tanah, nah, impactnya lebih pada ke makanan untuk tanah. Dan kalau yang Anderson Chemit SG secara sederhana ini adalah asam humat full fat 99%, yang sifatnya solup, dan ini juga mengandung potasium humat atau kalium solup yang mudah serap. Jadi di banyak kasus ini bisa kita sebagai nutrisi nambah untuk menambah fruit quality, bobot buah. Nah, jadi seperti itu. Dan setelah 1 menit mungkin kita bisa saksikan yang tadi kita inilah. Nah, seperti ini. Ini sudah hancur juga, tapi modelnya ya seperti ini yang disperse ya. Ini kalau di tanah langsung keserap, jadi disperse, hancur menjadi ribuan partikel. Nah, kalau yang ini langsung solup. Solup, ini bisa kita saksikan. Nah, ini adalah sebagai pondasi, dan ingat seperti dalam banyak video saya bahwa dalam budidaya apapun kita harus bedakan 2 hal. Jadi organic matter, food and soil, bahan organik sebagai makanan untuk tanah, dan synthetic fertilizer atau pupuk yang panjenengan kenal, pupuk kimia dan sebagainya adalah food the plant, makanan untuk tanaman. Jadi dua-duanya harus berimbang. Dan ingat, kawan-kawan guru tani, untuk keberhasilan itu maka siapkan tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi tanahnya, dan jangan lupa juga cukupi kebutuhan airnya. Ada faktor penting dalam. Terima kasih. Di video-video guru tani lainnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan untuk hadir, like dan subscribe, komen dan sebagainya, dan mohon kalau ada masukan dan bisa disampaikan di kolom bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.